datang di channel Belajar Terus. Kita berjumpa lagi kali ini untuk membahas berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan kinerja. Key Performance Indicator merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi para praktisi di bidang sumber daya manusia, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa menerapkan sistem manajemen kinerja. Namun demikian, untuk menyusun Key Performance Indicator yang efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi, banyak tantangan yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang muncul antara lain, KPI tidak terkait dengan strategi organisasi. Hal ini selain menyulitkan kita dalam menilai atau melihat kedudukan kita saat ini dibandingkan dengan tujuan yang akan dicapai, hasil penilaian kinerja para personel kadang tidak berkorelasi dengan kesuksesan organisasi. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya keselarasan KPI antar unit kerja. Dalam sebuah organisasi, biasanya akan banyak unit-unit kerja yang memiliki fungsi beragam, yang sebenarnya saling terkait dan saling mendukung. Namun demikian, untuk menyelaraskan KPI setiap unit kerja menjadi tantangan yang tersendiri. Permasalahan berikutnya adalah KPI yang ditetapkan tidak relevan dengan fungsi jabatan. Ini membuat penilaian kinerja yang dilakukan menjadi tidak relevan dengan apa yang seharusnya dihasilkan oleh jabatan-jabatan tertentu. Masalah lain yang kerap muncul adalah KPI tidak memiliki matriks yang tepat, sehingga menyulitkan kita untuk melakukan pengukuran kinerja dengan lebih akurat. Sebenarnya banyak kerangka kerja yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam merumuskan Key Performance Indicator yang efektif. Salah satu kerangka yang paling populer adalah Balance Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Kerangka ini memiliki 4 perspektif untuk membantu kita dalam mengimplementasikan strategi yang disusun. Perspektif yang pertama adalah finansial atau keuangan, yang menjadi tujuan utama dari organisasi, yaitu mendapatkan keuntungan. Perspektif kedua adalah customer atau stakeholder, yang akan memberikan pengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh oleh organisasi. Dan yang ketiga adalah perspektif internal proses, yaitu segala kegiatan atau aktivitas-aktivitas kunci yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memberikan nilai kepada para pelanggan. Perspektif yang keempat adalah learning and growth, yaitu upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi agar bisa membangun keunggulan organisasi. Meski kerangka kerja ini cukup komprehensif untuk membantu kita dalam merumuskan KPI, akan tetapi konsep yang menitik beratkan pada perspektif keuangan membuat kerangka ini menjadi kurang fleksibel apabila diterapkan untuk organisasi-organisasi yang tidak menetapkan perspektif finansial sebagai tujuan utama mereka, seperti organisasi-organisasi nirlaba atau organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai alternatif, kita akan menggunakan kerangka yang lain, yaitu Logic Model Framework, yang lebih fleksibel untuk diterapkan pada organisasi-organisasi yang tidak menetapkan perspektif finansial sebagai tujuan utama mereka. Logic Model Framework adalah kerangka yang sederhana, namun cukup membantu kita untuk merumuskan dan menyelaraskan KPI baik dengan strategi organisasi maupun dengan unit-unit lain yang terkait. Kerangka ini cukup mudah untuk diaplikasikan pada organisasi yang tidak terlalu kompleks atau organisasi dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Pada prinsipnya, model ini membedakan hal-hal yang dapat kita produksi atau kita hasilkan secara langsung dan hal-hal yang hanya dapat kita pengaruhi. Kerangka kerja ini didasarkan pada prinsip hubungan kausalitas antara berbagai elemen yang dapat menghasilkan produk dan memberikan hasil untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen tersebut adalah input, proses, output, outcome, dan goals. Selain itu, kerangka kerja ini juga membedakan hal-hal yang bersifat strategik dan hal-hal yang bersifat operasional. Berikut adalah penjelasan masing-masing elemen dalam kerangka kerja The Logic Model. Yang pertama adalah goals, yaitu tujuan strategis yang akan kita capai untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Sementara outcome adalah dampak atau pengaruh jangka panjang yang akan kita berikan kepada para stakeholder kita, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal.
untuk membantu mencapai tujuan jangka panjang. Outcome ini tidak bisa kita hasilkan secara langsung, namun kita bisa mempengaruhi melalui output yang kita hasilkan. Output adalah produk atau segala sesuatu yang bisa kita hasilkan secara langsung dari semua proses kerja yang kita lakukan agar bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap para stakeholder kita. Proses merupakan berbagai aktivitas utama yang harus kita lakukan agar kita dapat menghasilkan output sesuai dengan keinginan kita. Sementara input adalah sumber daya atau investasi apa saja yang harus kita peroleh atau kita siapkan terlebih dahulu agar kita dapat melakukan proses-proses kunci dengan baik dan mendapatkan output sesuai dengan harapan kita. Contoh sederhana dari kerangka logic model ini adalah apabila kita membuka sebuah kedai kopi. Tujuan utama dari kedai kopi kita adalah meningkatkan pendapatan secara terus-menerus, dan ini menjadi goal kita. Kemudian, goal ini hanya bisa diperoleh apabila kita mendapatkan outcome dengan benar, yaitu mendapatkan banyak pelanggan yang datang ke kedai kita. Hanya sayangnya, outcome ini tidak bisa kita hasilkan secara langsung, tetapi hanya bisa kita pengaruhi melalui output yang kita hasilkan. Agar kita bisa mempengaruhi banyak orang untuk datang ke kedai kita, maka kita harus menghasilkan kopi dengan cita rasa yang khas yang memang diminati oleh banyak pelanggan, dan ini menjadi output kita. Output ini hanya bisa dihasilkan melalui proses yang baik, yaitu melalui prosedur pembuatan kopi yang benar. Dan proses ini pun tidak akan menghasilkan produk atau output yang baik apabila input yang kita masukkan tidak sesuai. Oleh karena itu, kita membutuhkan input yang baik, yaitu berupa bahan baku yang berkualitas. Berikut kita akan melihat contoh yang lebih kompleks mengenai bagaimana sebuah organisasi merumuskan KPI dan menetapkan ukuran-ukuran atau matriks berdasarkan kerangka logic model. Kita akan mengambil contoh sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang layanan kesehatan masyarakat. Organisasi ini memiliki tujuan atau goals meningkatkan taraf kesehatan masyarakat perkotaan. Dan goals ini bisa dicapai melalui outcome yang didapat, yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Tetapi, outcome dan goals ini tidak bisa dihasilkan secara langsung, namun bisa dipengaruhi dari output yang memang bisa dihasilkan oleh organisasi ini, yaitu berupa fasilitas sanitasi kesehatan dan media informasi kesehatan yang mengedukasi masyarakat. Agar dapat menghasilkan fasilitas sanitasi dan media informasi kesehatan yang memadai, maka harus ada proses yang mendahului, yaitu berupa pembangunan fasilitas sanitasi dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Sementara, proses atau aktivitas ini baru bisa dilakukan apabila ada input yang benar dan akurat, yaitu data mengenai kondisi masyarakat perkotaan dan fasilitas yang ada saat ini. Nah, terhadap elemen-elemen ini, kita bisa menetapkan indikator kesuksesan atau KPI, yaitu untuk goals kita dapat menetapkan jumlah masyarakat yang berobat, yaitu penurunan jumlah masyarakat yang sakit dan berobat ke fasilitas kesehatan. Dan untuk outcome, kita juga bisa menetapkan indikator berupa jumlah pengguna fasilitas. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat semakin meningkat. Sementara untuk output, kita dapat menetapkan indikator jumlah fasilitas yang berhasil dibangun, serta kualitas fasilitas yang dibangun, dan media informasi kesehatan yang mengedukasi yang bisa disediakan untuk masyarakat. Sementara pada elemen proses, kita dapat menetapkan indikator efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sanitasi kesehatan, atau konsistensi dalam melakukan program kerja penyuluhan dan juga pembangunan fasilitas. Sementara dari elemen input, kita dapat menetapkan indikator data jumlah masyarakat yang akurat atau
Setelah kita menetapkan indikator untuk setiap elemen, maka langkah berikutnya adalah menetapkan matriks, yaitu ukuran-ukuran kuantitatif atau nilai yang ditunjukkan oleh indikator. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita ketika kita harus menilai capaian dari masing-masing indikator. Sekarang kita lihat kembali indikator-indikator yang sudah kita tetapkan untuk setiap elemen. Kita lihat untuk elemen goal, yaitu penurunan jumlah masyarakat yang berobat, maka kita dapat menetapkan atau merumuskan metrik jumlah masyarakat yang berobat tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rumusan sebagai berikut. Begitu juga dengan outcome, dengan indikator jumlah pengguna fasilitas kesehatan, maka kita bisa menetapkan matriks sebagai berikut. Peningkatan jumlah masyarakat pengguna fasilitas sanitasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rumusan sebagai berikut. Begitu juga dengan output, dengan indikator jumlah fasilitas kesehatan serta kualitas fasilitas yang disediakan, maka matriks yang bisa kita rumuskan adalah jumlah fasilitas yang dibangun dibandingkan dengan rencana, serta nilai survei kualitas yang dilakukan, dengan rumusan sebagai berikut. Sementara untuk elemen proses dengan indikator efisiensi dan konsistensi, matriks yang kita rumuskan adalah anggaran tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, dan realisasi program dibandingkan dengan rencana, dengan rumusan sebagai berikut. Begitu pula dengan input dengan indikator jumlah masyarakat yang diikutkan dalam program, maka rumusan matriks yang kita bisa tetapkan adalah jumlah kelompok masyarakat dibandingkan dengan data yang ditargetkan, dengan rumusan sebagai berikut. Setelah kita merumuskan Key Performance Indicator dan matriks pada tingkat organisasi, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menurunkan dan menyelaraskan KPI pada tingkat unit kerja dan departemen yang ada di dalam organisasi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mereview kembali goals dan outcome yang sudah ditetapkan untuk level organisasi. Kemudian kita turunkan outcome yang ada di level organisasi kepada outcome-outcome untuk setiap departemen atau unit kerja yang ada di bawahnya. Dan ini bisa kita lakukan dengan mempelajari kembali fungsi setiap departemen atau jabatan-jabatan yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari uraian jabatan atau job description yang sudah kita miliki. Apabila kita belum memiliki uraian jabatan, maka kita harus terlebih dahulu menetapkan uraian jabatan yang berisi fungsi, kemudian tugas-tugas utama dari jabatan. Setelah kita menetapkan outcome, elemen-elemen berikutnya seperti output, proses, dan input dapat kita turunkan pada masing-masing departemen dengan mengikuti tugas-tugas utama setiap jabatan yang ada di dalam departemen atau unit kerja. Sebagai contoh, kita akan menurunkan outcome organisasi, yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, kepada 3 departemen atau unit kerja yang berbeda, yaitu operation, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program inti dari organisasi, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan menyediakan fasilitas untuk peningkatan kesehatan. Kemudian HRD yang bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga kerja internal atau sumber daya manusia internal agar dapat menjalankan program-program organisasi, serta unit kerja keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi agar program kerja dapat berjalan dengan baik. Untuk menurunkan KPI secara detail ke dalam unit-unit kerja, kita bisa menggunakan matriks seperti berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi semua tugas dari unit kerja atau jabatan berdasarkan uraian pekerjaan yang ada, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam elemen-elemen input, proses, output, ataupun outcome.
Seperti contoh untuk Departemen Operasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program inti organisasi. Tugas-tugas yang termasuk dalam elemen outcome yang kita identifikasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan higienis. Sementara, tugas-tugas yang termasuk dalam elemen output atau menghasilkan output adalah membangun fasilitas sanitasi dan panduan hidup sehat masyarakat. Begitu juga untuk elemen proses. Tugas-tugas yang bisa diklasifikasi di sini adalah penyuluhan kesehatan masyarakat dan pembangunan fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk input, tugas-tugas yang termasuk dalam elemen ini adalah pengumpulan dan verifikasi data tingkat kesehatan masyarakat. Berdasarkan tugas-tugas ini, maka kita bisa menetapkan indikator. Yang pertama, untuk outcome, kita bisa menetapkan indikator peningkatan kesehatan masyarakat. Dan kemudian untuk elemen output, kita bisa menetapkan indikator jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah media informasi serta panduan kesehatan yang disediakan. Dan untuk elemen proses, indikator yang bisa kita tetapkan adalah jumlah kegiatan dan jumlah program-program yang diimplementasikan dibandingkan dengan rencana kerja. Sedangkan untuk elemen input, maka indikator yang bisa kita tetapkan adalah jumlah data serta kualitas data yang didapat. Demikian juga dengan unit kerja HRD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat menjalankan semua program yang ditetapkan organisasi. Berdasarkan fungsi unit kerja HRD ini, maka kita dapat menetapkan tugas yang termasuk dalam elemen outcome adalah meningkatkan kinerja SDM untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sementara, tugas yang menghasilkan output adalah memenuhi jumlah dan kualitas SDM sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Kemudian, untuk tugas yang bisa masuk ke dalam elemen proses, yaitu mengembangkan kompetensi dan pemeliharaan SDM. Sedangkan untuk elemen input, tugas yang bisa diidentifikasi adalah akuisisi SDM sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tugas tersebut, kita dapat menetapkan indikator-indikator sebagai berikut. Untuk outcome, kita bisa menetapkan persentase tingkat kinerja SDM dan implementasi pengelolaan kinerja. Sementara untuk output, indikator yang kita bisa tetapkan adalah persentase pemenuhan jumlah SDM dan persentase pemenuhan tingkat kompetensi SDM. Sedangkan untuk elemen proses, maka indikator yang bisa kita tetapkan adalah realisasi program pengembangan dibandingkan dengan rencana yang sudah disusun. Kemudian, indeks kepuasan SDM serta indeks engagement SDM. Sedangkan untuk elemen input, indikator yang bisa kita tetapkan adalah kualitas perencanaan SDM dan persentase pemenuhan service level agreement dalam pengadaan SDM. Sementara untuk departemen atau unit kerja keuangan, kita juga dapat melakukan proses yang sama untuk menurunkan KPI. Berdasarkan fungsi departemen atau unit kerja keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan ketersediaan dana untuk menjalankan program-program, maka kita bisa menetapkan tugas-tugas sebagai berikut. Untuk elemen outcome, tugas yang kita bisa identifikasi adalah membangun kepercayaan donor untuk menyediakan dana bagi kelangsungan kegiatan organisasi. Sementara untuk elemen output, tugas yang bisa diidentifikasi adalah mengelola dana secara akuntabel. Sedangkan untuk proses, tugas yang dilakukan adalah pencatatan dan pengaturan transaksi keuangan sesuai dengan anggaran dan prosedur yang berlaku. Sedangkan untuk input, tugas yang harus dilakukan adalah melakukan penyusunan anggaran dengan tepat. Berdasarkan tugas-tugas ini, barulah kita bisa menetapkan indikator, yaitu untuk outcome kita bisa tetapkan tingkat kepercayaan donor. Sementara untuk output, indikator yang bisa kita tetapkan adalah tingkat ketersediaan dana dan kemudian peringkat hasil audit.
baik audit yang dilakukan oleh internal maupun oleh donor atau eksternal auditor. Nah, kemudian untuk proses, indikator yang bisa kita tetapkan adalah pemenuhan prosedur keuangan dan juga akurasi dalam penggunaan anggaran. Sementara untuk input, kita bisa menetapkan indikator kualitas anggaran dan tingkat efisiensi anggaran. Demikianlah tadi ilustrasi singkat bagaimana cara kita merumuskan Key Performance Indicator dengan menggunakan kerangka kerja The Logic Model yang relatif lebih sederhana dan fleksibel untuk diterapkan pada berbagai organisasi yang memiliki tujuan tidak hanya pada aspek atau perspektif keuangan. Meskipun kita sudah menggunakan metode yang sistematis untuk merumuskan KPI, belum menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan KPI yang benar-benar efektif bagi organisasi kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami betul-betul strategi dari organisasi kita. Kita harus betul-betul memahami tujuan-tujuan jangka panjang yang akan dicapai, kemudian formulasi strategi bagaimana kita akan mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan yang terakhir, kita harus betul-betul bisa memahami peran dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di dalam organisasi, termasuk jabatan-jabatan yang ada, agar kita bisa menurunkan atau cascading KPI organisasi dengan baik pada tingkat operasional, sehingga terjadi keselarasan antara KPI strategik dan KPI operasional pada setiap departemen. Demikian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Assalamualaikum.